sejajaran menyampaikan permohonan maaf serta keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas terjadinya insiden ini. Tentu kita juga sama-sama menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan insiden ini terjadi. Namun demikian, yang paling penting adalah apa yang akan kita dan sudah kita lakukan, dan kemudian pembelajaran ini juga harusnya membuat Pertamina beserta seluruh jajarannya menjadi lebih baik lagi dalam mengelola off-fitness. Baik Bapak, kami akan memulai dengan menyampaikan overview terhadap Integrated Terminal Jakarta. Jadi kami menyebutnya adalah Integrated Terminal Jakarta. Ini adalah historicalnya. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan, ini kenapa Pertamina kok membangun off-fitness yang high risk berada di tengah kepadatan penduduk. Dari foto ini kita bisa melihat bahwa sejak kita lakukan pembebasan lahan di situ tahun 71, kemudian kita bangun dan mulai beroperasi di tahun 74, terminal ini kondisinya dari beberapa tahun ke belakang kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang suatu hamparan tanah seluas 153 hektar, yang di kotak kuning itu adalah area terminal dengan luas sekitar 72 hektar, dan sisanya adalah lahan kosong di sekitarnya sekitar 82 hektar. Berjalannya waktu, kalau kita lihat 87 mulai kelihatan ada di ujung sana, ada beberapa penghuni yang datang, dan kalau kita lihat kondisi hari ini 2023 sudah sangat padat, di mana di pagar pembatas sendiri di situ sudah nempel penghuni warga. Lanjut. Jadi secara kronologis dari kepemilikan atas lahan ini tersendiri, ini dilakukan pembelian di tahun 1971 dari PT Mastrako seluas 153 hektar, dan tahun 76 Menteri Dalam Negeri ini mengeluarkan penetapan tentang area tersebut adalah diperuntukkan untuk pembangunan instalasi minyak. Nah, tadi seperti kita lihat di gambar dalam berjalannya waktu, hari ini itu yang kita bangun sebagai terminal adalah sekitar 72 hektar, dan sisanya 81,6 atau sekitar 82 hektar ini yang sudah dihuni oleh warga yang sudah padat di sana. Nah, tahun 2017 sebetulnya kami sudah melakukan inventarisasi terhadap 81,6 hektar ini yang dilakukan oleh PT Survei Indonesia. Jadi kalau kita lihat itu kita sebut yang A itu adalah lahan yang ada fasilitas Pertamina sudah dibangun. Yang di A besar itu adalah terminal BBM Pelumpang, yang A kecil di ujung sana itu adalah El Nusa, di mana di situ juga ada beberapa tangki. Nah, B, C, dan D 2017 kami lakukan inventarisir, itu ada warga sekitar 34.707 orang dengan jumlah KK itu 9.234 KK. Jadi hari ini tentu itu sudah lebih banyak lagi yang tinggal di situ. Jadi masing-masing A yang sekarang terminal BBM adalah 71,9 hektar, kemudian yang B itu lapisan pertama itu 11 hektar, kemudian C 12,5 hektar. Nah, yang besar ini adalah 57,9 hektar. Inilah tanah merah yang sering disebut. Yang di sini adalah tanah merah bawah, yang merah inilah tanah merah, ada sekitar 58 hektar. Jadi ada RT dan RW di situ. Jadi kami mendata 2017 ini berdasarkan data-data baik kelurahan maupun RT RW, sehingga kami bisa menghitung jumlah KK pada saat tahun 2017 tersebut. Lanjut. Nah, Integrated Terminal Jakarta yang kita sebut ini sebetulnya di situ bukan hanya ada terminal pelumpang, karena namanya Integrated Terminal, jadi ada beberapa fasilitas lain. Yang warna biru itu adalah fuel terminal pelumpang yang kemarin pipanya ada yang terbakar. Selain itu ada yang warna kuning, yaitu fuel terminal Priok. Bedanya apa? Kalau fuel terminal pelumpang itu adalah BBM untuk retail. Jadi yang mensuplai ke sekitar 790 SPBU di Jabodetabek dan Banten itu dari fuel terminal pelumpang, jadi BBM retail. Yang kuning itu adalah BBM industri yang mensuplai BBM ke sekitar 300 perusahaan ataupun lembaga, karena termasuk TNI Polri, itu dari yang kuning, jadi BBM industri. Yang warna hijau itu adalah terminal LPG.
Nah, di situ kita memiliki 4 jeti atau dermaga yang warna merah yang di ujung. Di mana jeti ini digunakan untuk mengangkut BBM untuk industri. Namun juga bisa digunakan sebagai backup untuk mengangkut BBM untuk retail. Oleh karena itu ada pipa yang warna merah. Jadi pipa ini dari mulai jeti tadi ke terminal industri, namun kemudian bisa juga digunakan sebagai alternatif untuk mengisi ke terminal retail. Dan pipa selanjutnya ini adalah dari Balongan, jadi dari kilang Balongan ke TBBM utama di Balongan, dibangunlah pipa ini sepanjang 221 kilo, 16 inci, yang selama ini digunakan untuk suplai utama bagi fuel terminal Pelumpang yang untuk kebutuhan retail. Lanjut. Ini gambarannya Pak, jadi kalau kita bicara tadi tentang fuel terminal Pelumpang, ini adalah storage, posisi di value change-nya itu adalah di warna kuning. Disuplai dari kilang Balongan, juga kemudian masuk ke terminal Balongan, diangkut menggunakan pipa. Namun sebagai backup kita bisa gunakan juga kapal. Kalau kapal kan itu bisa dari import juga bisa gitu. Selama ini itu adalah untuk industri kapal, tapi dalam kondisi kemarin emergency ketika pipa tidak beroperasi maka ini sebagai backupnya. Nah dari Pelumpang kemudian distribusikan menggunakan mobil tangki. Jadi Bapak Ibu dalam sehari itu ada sekitar 1000 kali pengisian di filling stationnya Pelumpang. Jadi di samping tangki BBM itu ada filling station. Jadi ada sekitar 1000 kali karena mungkin satu mobil bisa 2-3 kali ya. Tapi total pengisian itu rata-rata adalah 1000 pengisian mobil tangki per hari. Jadi bisa dibayangkan betapa crowdednya traffic di situ yang bercampur juga dengan kendaraan masyarakat, kendaraan umum gitu ya di lahan tersebut. Dari situ kemudian didistribusikan ke sekitar 790 SPBU di 19 kota kabupaten yang ada di sebelah kiri bawah. Baik itu ke SPBU maupun juga ke industri dan marin, termasuk juga instansi TNI dan Polri. Jadi itu situasinya Bapak Ibu, sehingga kalau kemarin kita melakukan penyetopan misalnya TBBM Tumpang, ketika kebakaran kita stop semuanya, walaupun yang terbakar itu adalah pipa, namun kemarin kita stop dulu semua supaya aman. Nah itu tentu kalau stopnya terlalu lama, ini berdampaknya ke suplai BBM untuk 19 kota kabupaten. LPG juga itu mengcover untuk 22 kota kabupaten. Jadi waktu itu ketika terjadi kita kemudian mengusahakan karena tangki semua itu masih berjalan baik gitu ya. Kami kemudian mengaktifkan kembali jam 4 pagi itu seluruh tangki dan sarfas lainnya kecuali pipa. Sehingga pasokan itu kita bisa support dari laut. Lanjut. Nah kita lihat sekarang ke penanganan dampak insiden, kita bisa lihat ada di manakah insiden itu terjadi. Jadi Bapak Ibu tadi kalau kembali ke gambar, mohon maaf mungkin kembali ke gambar yang, nah ini Bapak, jadi pipanya itu adalah pipa yang di titik itu. Ini pipa inlet yang dari Balongan. Jadi pipa sebelum masuk ke tangki-tangki, disitulah terjadi kebakarannya. Dan memang itu juga dekat dengan warga, jadi langsung berdekatan dengan pagar atau tembok pembatas dan rumah warga langsung nempel di situ. Nah, ketika kemudian kita bisa isolasi Pak kebakaran tersebut, jadi 1 jam itu kita berhasil padamkan apinya, namun kemudian kita lakukan lagi pendinginan untuk make sure bahwa sudah aman. Nah barulah jam 4 pagi storage yang lainnya kita on-kan, tetapi yang pipanya kita matikan. Gitu. Jadi situasinya seperti itu, yang lainnya aman Pak. Alhamdulillah karena kami memiliki firefighting system di dalam, tapi rumah warga memang tidak bisa juga langsung padam karena kesulitan juga damkar masuk dan padatnya gitu ya. Jadi kalau di pipa kita ini sudah langsung bisa dipadamkan dan vapor yang menyebar ke tangki-tangki ini bisa di-trap
karena di setiap tangki kita ditambah dengan peralatan yang kita sebut vapor recovery unit. Jadi si vapornya ditangkap, kemudian di recover, dimasukkan lagi ke dalam tangki menjadi BBM, sehingga juga aman, tangki-tangkinya tidak terbakar. Lanjut. Adapun untuk investigasi Bapak Ibu, ini masih berjalan, di mana timnya adalah tim dari APH, ditambah dari tim teknis dari Ditjen Migas dan juga tim Pertamina internal. Jadi kami belum menerima Pak hasil investigasinya, tentu nanti kalau sudah ada kita bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, yang pertama kami lakukan ketika kejadian terjadi adalah bagaimana kita bisa menjamin pasokan BBM. Karena kalau sampai terjadi ini mengganggu pasokan BBM dan terjadi kelangkaan di beberapa daerah, apalagi Jabodetabek dan Banten, tentu ini masalahnya meluas kemana-mana. Oleh karena itu kami pastikan langsung suplai BBM yang tadinya menggunakan pipa dari kilang Balongan ini kita stop dan diganti dengan pengiriman dari laut. Tentu ini tidak mudah, kita merelokasi, melakukan arrangement, tapi ini kami lakukan untuk menjaga pasokan BBM. Kami juga kemudian menambah tambahan mobil tangki, jadi dari kilang Cilacap sampai dengan Cikampek, dari situ kemudian dari Padalarang, kemudian dikirim pakai mobil. Jadi semua opsi-opsi yang kita sebut adalah alternatif dan emergency situation ini kita jalankan. Dan alhamdulillah tidak terjadi kelangkaan pasokan setelah kejadian tersebut. Kami pun memonitor dari CCTV di Command Center kondisi antrian dan juga stok di SPBU. Alhamdulillah masyarakat juga bisa teryakinkan bahwa tidak terjadi masalah pasokan sehingga tidak ada panic buying. Jadi kami juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama masyarakat sehingga semuanya bisa kita jaga dengan baik. Nah, yang kemudian kami lakukan yang urgent adalah penanganan korban. Ini kami bagi 3. Yang pertama adalah korban yang meninggal dunia. Ini langsung kemudian kami juga monitor dan kelola dengan kita juga memberikan bantuan untuk pemakaman dan bantuan untuk uang kerohiman. Jadi ada 2 jenis. Nah, yang kedua adalah korban yang mengalami luka. Korban yang mengalami luka ini kita bawa ke rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang waktu itu digunakan dan seluruh pengobatan biayanya ini di cover semua oleh Pertamina. Jadi walaupun sudah keluar dari rumah sakit, alhamdulillah sudah ada 25 orang yang keluar dari rumah sakit, berobat jalannya pun itu kami cover juga sampai dinyatakan sembuh Bapak Ibu. Hari ini masih ada sekitar 23 orang yang dirawat di rumah sakit, sebagian besar adalah di RSPP, namun ada juga di RSPJ, di RSUD Koja, di Rumah Sakit Tugu Koja, di Rumah Sakit Pelabuhan dan juga Yasri Firdaus. Nah, ini kami monitor terus Pak, kami jaga. Yang ketiga adalah korban atau penduduk yang rumahnya terbakar. Ini kami bangunkan posko langsung malam itu juga. Ada di 4 posko yang kemudian ini kami tangani semuanya untuk semua kebutuhan dan alhamdulillah kami dibantu dengan banyak pihak. Dari mulai waktu pemadaman api kami juga dibantu dan juga untuk penanganan korban ini pun kami dibantu. Adapun internal action kami langsung membentuk tim task force bersama-sama dengan tim APH, kemudian dari Ditjen Migas ini melakukan investigasi dan kami masih menunggu, semoga tidak dalam waktu lama, jadi dalam waktu dekat ini bisa kita dapatkan hasilnya. Dan kami juga kemudian memastikan seluruh wilayah operasional yang ada di hulu sampai hilir kami langsung lakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk memastikan semuanya kita lakukan pengecekan lebih lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagaimana kita memitigasi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan. Jadi kalau reguler tuh seperti di atas semuanya pakai pipa gitu ya. Begitu pipanya kemudian terbakar yang di inletnya itu, pipa yang di atas tanah di pelumpang ini, kami kemudian menggunakan pola alternatif. Ada 3 pola. Yang pertama adalah kita kirim melalui laut. Ini diambil dari kilang Balongan. Yang kedua adalah menggunakan dari Balongan, kemudian di Cikampek itu kita angkut menggunakan mobil tangki. Ada lagi yang dari kilang Cilacap. Ini pun sama, sampai dengan Padalarang kita kirim pakai tangki.
Jadi alhamdulillah dengan ini semua berjalan dengan baik, dan selain itu kami standby-kan juga dari TBBM terdekat yaitu Tanjung Gerem, Cikampek, Padalarang, dan Balongan. Lanjut, kami memonitor juga bagaimana antara supply dan demand setiap harinya, dan alhamdulillah semuanya lancar, bisa terpenuhi, tidak ada situasi di mana terjadi shortage. Lanjut. Nah, ini kami berduka yang meninggal dunia ada 25 jiwa, jadi yang sudah dirawat juga ada yang akhirnya tidak tertolong. Rawat inap masih berjalan terus, ini adalah posisi 16 Maret jam 7 pagi Pak. Kemudian pengungsi sudah tidak ada pengungsi Pak hari ini, jadi semuanya sudah kita kemudian memberikan, tadinya kami menawarkan rusunawa terdekat, namun masyarakat memilih untuk tinggal di rumah kontrakan, dan kami akhirnya mentransfer uangnya Pak. Jadi dananya kami transfer kepada masyarakat, baik itu untuk uang sewa 3 bulan dan juga untuk kebutuhan membeli peralatan. Ini kami sudah lakukan, ada sebagian masih dalam proses. Nah, data yang sudah kami dapat, ini warga yang terdampak yang kemarin kebakaran itu ada 220 kakak. Dari RW 1 154, dan dari RW 9 66 kakak. Lanjut. Adapun bantuan ini kami dari Pertamina Group melakukan dan juga BUMN lain, jadi terus kita lakukan, upayakan bukan hanya untuk sekedar supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di posko itu, kami juga melihat dari sisi psikologis, ada trauma healing untuk anak-anak juga kami berikan untuk edukasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah yang banyak menjadi pertanyaan dan diskusi. Setelah ini mau bagaimana? Apakah terminalnya dipindah ataukah warganya yang dipindah gitu ya? Nah, kami ingin menjelaskan, jadi saya selalu mengatakan kita gunakan dan bukan atau. Karena dua hal ini memang harus dilakukan, tetapi dengan schedule yang berbeda. Kita tidak mungkin menutup ataupun memindahkan hari ini Pelumpang, karena Pelumpang ini merupakan kalau dilihat dari coveragenya itu 15% dari stok nasional yang menyuplai tadi 19 kota kabupaten untuk BBM dan 22 kota kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu aja. Kalau ditutup ini masalahnya menjadi luar biasa. Namun demikian, karena kita tahu bahwa Pertamina seperti yang pernah beberapa kali juga kita bahas Pak di ruangan ini mengenai transisi energi, maka Pertamina sejak 3 tahun lalu itu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan yang kita sebut multipurpose terminal di Kalibaru. Untuk produk apa? Kita sama-sama tahu bahwa Pertamina sedang membangun pabrik petrochemical, sehingga nanti dalam 4 tahun ke depan kita sudah ada tambahan produk dari kilang-kilang kita adalah petrochemical. Selain itu kita juga sedang mulai akan membangun dengan didapatnya alokasi gas dari pemerintah adalah untuk hidrogen Pak. Jadi kita akan mulai juga blue hydrogen, green hydrogen dari panas bumi juga sedang kita garap, ada lagi sustainable aviation fuel, ada lagi biofuel, ada bioethanol dan sebagainya. Ini yang produk-produk baru yang memang sesuai dengan transisi energi sebagai energi baru dan terbarukan. Untuk itu ini perlu juga storage, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor, dan kita tidak mungkin membangun di Pelumpang. Jadi sudah 3 tahun yang lalu kami mulai merencanakan dengan Pelindo untuk membangun terminal next itu di Kalibaru dengan alokasi ada 32 hektar Pak yang kita rencanakan untuk membangun green multipurpose terminal ini. Di mana di sini kalau tadi kita lihat di terminal Jakarta yang sebelumnya, yang sekarang ada itu dermaganya, draftnya itu rendah. Kalau ini draftnya juga lebih dalam sehingga bisa mengangkut kapal yang besar, sehingga kalau produk-produk yang tadi HVO, kemudian sustainable aviation fuel ini kan terbuka pasarnya untuk ekspor. Jadi kami bisa lakukan di sini. Dan ini konsepnya adalah green terminal. Ya, karena sesuai juga dengan target net zero emission di 2060. Jadi ini bukan rencana membangun ini bukan serta-merta karena
ada kebakaran. Nah, terus bagaimana yang Pelumpang? Jadi kami bisa sampaikan kembali ke sebelumnya bahwa di Pelumpang itu sebelumnya bahwa di Pelumpang itu kan bukan hanya ada area tangki dan filling station, tapi juga ada yang lainnya, ada LPG, ada kemudian Research and Technology Center, ada pelumas. Nah, ini yang nantinya kemudian yang A dan B ini yang akan kita pindahkan ke multipurpose. Kenapa? Karena ini tadi hari ini aja kita pengiriman setiap hari itu 1.000 mobil tangki. Nah, ini perlu area yang lebih aman karena nanti akan bertambah jumlahnya, dan itu jalannya itu diperuntukkan adalah langsung diperuntukannya, sehingga di sini ini yang akan ada nanti ada pelumas, ada BBM industri, LPG juga tetap di sini, sehingga nanti ini dua-duanya berjalan tapi dengan produk yang berbeda, produk-produk baru plus untuk yang retail itu akan ada di Kalibaru dengan desain yang lebih baik sebagai multipurpose terminal yang konsepnya green terminal. Lanjut. Nah, ini yang kalau kita bicara mengenai ini, lantas bagaimana? Apa yang urgent sekarang? Adalah buffer zone. Karena operasi ini akan terus berjalan di Pelumpang ini karena demikian strategisnya. Maka yang paling urgent hari ini adalah membangun buffer zone di sekitar tembok yang A ini. Gitu ya. Kami sedang menghitung. 2009 sebetulnya ini sudah pernah direncanakan ketika terjadi kebakaran di Pelumpang tahun 2009, direncanakan untuk membangun buffer zone 100 meter waktu itu. Namun mungkin dengan berbagai situasi waktu itu tidak terjadi. Namun kali ini, karena ini sebetulnya hanya bom waktu saja. Ini anytime bisa terjadi karena ini kan high risk memang, dan begitu dekatnya warga, jadi buffer zone ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan segera. Untuk keamanan dan dari sisi safety masyarakat, keselamatan masyarakat, dan juga untuk keamanan operasional sehingga TBBM ini tidak ada kendala. Karena begitu ada kendala, tadi sama-sama kita lihat supply untuk 19 kabupaten kota ini akan terganggu dan supply LPG ke 22 kota kabupaten. Jadi demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami menunggu masukan dari Bapak Ibu tentunya, dan khususnya kami memohon support Pak, karena kondisi yang seperti Pelumpang ini, kalau TBBM ini ada 9 lagi Pak yang berdekatan dengan warga. Jadi kita harus lakukan, karena kembali lagi ini seperti menunda permasalahan gitu ya. Karena secara aspek keselamatan ini tidak boleh terjadi. Jadi Bapak Ibu semua yang tentu memiliki dapil, jika di dapilnya ada fasilitas yang bisa membahayakan masyarakat, mari kita saling bahu-membahu untuk kemudian mendorong pembangunan buffer zone segera mungkin agar masyarakat sekitar ini bisa terselamatkan dari risiko-risiko yang seharusnya tidak terjadi. Demikian, terima kasih.